Oke, selamat malam sahabat keluarga. Kembali ketemu sama saya Indi Darmawan dari Family First Indonesia. Dan seperti biasa setiap hari Kamis kita ketemu ngobrol santai ya, ngebahas topik-topik menarik seputar relasi, seputar pernikahan, seputar parenting. Dan secara khusus di bulan Oktober ini kita banyak ngebahas soal kehilangan ya. Kehilangan itu menjadi satu realita yang kita sadari itu nggak mungkin kita bisa hindari ya di dalam hidup kita. Pasti setiap kita pernah mengalami yang namanya kehilangan. Entah itu kehilangan relasi, entah itu kehilangan orang yang mungkin kita cintai, entah itu kita mungkin kehilangan benda, atau bahkan mungkin kita ngalamin situasi di masa-masa pandemik ini yang namanya kehilangan penghasilan. So, malam hari ini kita bakal bahas topik soal jatuh dan bangkit kembali setelah mengalami kehilangan penghasilan. Nih, ngomongin soal ngalamin kehilangan penghasilan itu tidak hanya melulu soal kita mengalami kerugian misalnya karena kita melakukan aktivitas tertentu, misalnya trading saham, kemudian kita rugi, atau mungkin kita jualan sesuatu tapi nggak laku dan kemudian kita rugi. Bahkan kehilangan penghasilan, salah satu topik ini di masa-masa pandemik ini terjadi ketika ada banyak sekali orang kehilangan pekerjaan mereka. Ya, pengalaman kehilangan pekerjaan atau pengalaman kehilangan penghasilan adalah hal yang tidak mudah untuk bisa diterima oleh banyak di antara kita ya, termasuk saya di dalamnya. Apalagi ketika kebutuhan hidup tetap meningkat, kebutuhan hidupnya tetap ada, nggak pernah berkurang, tapi penghasilannya kudu berkurang, mau nggak mau harus berkurang. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Pak Himawan. Kita mau tanya tips-tips praktis dari beliau tentang bagaimana di masa-masa situasi seperti ini kita tetap bisa survive, kita bisa tetap punya punya hati dan punya semangat untuk boleh tetap terus memiliki pengharapan. Kita boleh tetap terus bisa menjalani hidup kita dengan kualitas yang tentunya dengan baik, dengan sebuah kerinduan, kita bisa punya hidup yang jauh lebih baik ya. Anyway, selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Senang banget bisa join malam hari ini dan saya percaya kalian datang dari daerah yang berbeda-beda tentunya ya. Kami ada di Jakarta dan tentunya sahabat keluarga yang udah join ini datangnya dari tempat-tempat yang berbeda. Dan mungkin banyak di antara kita relate nih dengan topik kita malam hari ini soal bagaimana caranya supaya tetap bisa bangkit di tengah-tengah keterpurukan kita secara finansial. Kita langsung invite saja ya Pak Himawan untuk ngobrol bersama dengan kita malam hari ini dan kita bakal discuss bersama dengan beliau. Kalau ada kasih komen, silakan sahabat keluarga tulis ya di kolom komen yang ada di bagian bawah. Oke. Halo, selamat malam Pak Himawan. Ya, selamat malam Pak Endi, selamat malam juga sahabat keluarga. Senang sekali bisa ketemu malam hari ini ya Pak Endi ya. Betul banget. Anyway, Pak Himawan, kita bakal ngomongin satu topik yang menarik nih soal gimana caranya bisa bangkit dari keterpurukan secara finansial. Karena bagaimanapun itu pasti bukan hal yang mudah ya Pak untuk misalnya bisa diterima. Apalagi masa-masa pandemik ini kita dengar, saya baru saja juga dapat WhatsApp dari seorang teman saya. Dia sempat tanya ada lowongan kerja atau enggak dan lain sebagainya. Waktu saya tanya, ya ternyata perlu ada pengurangan karyawan di kantornya dan dia nggak punya planning apapun untuk menjalani waktu-waktu ke depan, cari penghasilan tambahan. Dia punya usaha tapi usahanya juga nggak terlalu berjalan dengan baik karena mungkin nggak terlalu banyak orang yang beli juga. Nih, kalau menurut Pak Himawan sendiri nih, apa pendapat Pak Himawan soal fenomena yang terjadi belakangan nih ketika ada banyak orang ngalamin kehilangan penghasilan dan kurangnya pendapatan di masa-masa pandemik? Iya, sudah pasti pandemi COVID-19 ini suka tidak suka mau tidak mau pasti dampaknya sangat luas ya Pak Endi ya, termasuk semua segi dan mungkin di awal-awal masih banyak perusahaan-perusahaan, masih banyak industri yang bisa bertahan. Bahkan saya mendengar ada beberapa industri yang justru malah cukup bagus ya, tetapi kan tidak semua industri seperti itu, sehingga mau tidak mau harus ada pengurangan. Nah, sebetulnya dengan tidak perlu ada pengurangan karyawan saja ya, dengan misalnya dirumahkan karyawannya ya karena harus work from home, itu sudah pasti sejumlah fasilitas atau sejumlah tunjangan akan berkurang. Itu sudah pasti ada adaptasi di situ. Nah, belum lagi ketika kemudian dengan sangat menyesal bahkan kemudian tempat bekerjanya harus mengurangi karyawan, ini sudah pasti menambah sudah satu sisi kita harus
tertekan karena situasi kesehatan ya, belum lagi dengan situasi yang di rumah terus sudah pasti membosankan. Tekanan ini tambah lagi dengan tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan, atau mungkin di antara sahabat keluarga juga bukan karyawan ya, tapi pebisnis misalnya yang harus kehilangan bisnisnya. Nah ini sudah pasti ya, karena begini, manusia itu tidak pernah didesain untuk menghadapi ketidakpastian dalam jangka waktu yang terlalu lama. Satu itu, dan yang kedua adalah manusia itu tidak siap ketika ada hal-hal yang di luar terjadi di luar kendali dirinya. Nah itu memang hal-hal yang menambah bahwa memang kenapa di saat-saat pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan dan kemudian muncul gangguan-gangguan kesehatan mental ya, karena itu Pak Endi, dua hal ini. Apalagi kalau dia seorang pria. Nah bagi pria itu kan lebih dalam lagi. Buat kita pria ini kan pekerjaan itu salah satu cara kita mengaktualisasikan diri. Pekerjaan itu menjadi salah satu kita membangun harga diri kita sebagai pria yang merasa kita berfungsi, kita bisa menjadi penyedia yang baik. Itu kan pria ya dalam pekerjaan kita. Nah kalau itu sampai hilang, berkurang aja udah pasti goyah. Apalagi kalau sampai hilang sama sekali. Dan itu pukulan yang cukup berat. Itu kenapa biasanya kalau para pria yang kehilangan pekerjaan itu dampaknya sangat-sangat dalam, Pak Endi. Oke, dan mungkin juga banyak nih viewers kita malam hari ini adalah para istri ya, para ibu yang juga mungkin lagi ketar-ketir nih ketika mendengar kabar misalnya suaminya pulang dengan tampang lesu bilang baru ada pengurangan karyawan, atau mungkin gaji harus dipotong, sementara pengeluaran tetap sama kan ya sahabat keluarga ya, kita tetap harus bayar listrik, harus tetap menyediakan kebutuhan makan, harus tetap bayar sekolah dan lain sebagainya nih. Nah Pak Himawan ketika berbicara masalah kehilangan ya, tadi Pak Himawan sempat menyinggung bahwa bagi pria khususnya nih sahabat keluarga, kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan itu menjadi satu momen yang tidak mudah ya yang dirasakan oleh seorang pria. Nah ketika ngomongin soal kehilangan kan pasti efeknya beda-beda ya Pak. Misalnya ketika berbicara kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita kehilangan benda misalnya, dengan kehilangan pekerjaan pasti kan ada sisi-sisi tertentu di dalam hidup kita yang tersentuh di area yang berbeda gitu. Nah apa sih sebetulnya efek dari kehilangan, atau apa yang bakal dirasakan oleh seseorang ketika dia mengalami kehilangan pekerjaan? Kalau tadi Pak Himawan bilang kalau untuk pria salah satunya adalah itu kan nilai dirinya atau harga dirinya. Banyak pria yang akhirnya kemudian ketika kehilangan pekerjaan merasa bahwa dirinya nggak berguna dan lain sebagainya. Selain itu apa lagi Pak? Ya, tidak sedikit juga di antara kita termasuk para wanita juga yang apalagi bila dalam pekerjaannya itu makan waktu cukup lama ya. Tidak hanya masalah status, tidak hanya masalah identitas, tapi juga relasi. Ya kan sudah mulai cocok sama teman-teman yang lain gitu kan, sudah mulai punya teman curhat atau teman lembur bareng, teman suka nraktir apalagi seperti itu ya, atau mungkin relasi juga dengan orang-orang lain. Nah ketika tiba-tiba harus ini harus hilang, itu seperti jadi ingat lagu gitu ya, separuh jiwaku pergi gitu. Itu mungkin sepersekian itu seperti tercabut gitu ya, hilang. Jadi dalam banyak kasus kehilangan pekerjaan ini rasa dukanya, rasa kehilangannya bahkan sama seperti kehilangan orang yang terkasih, orang yang dikasihi, dan tahapan emosionalnya pun mirip gitu ya, kaget, lalu kemudian menyangkal diri, enggak, things will get better, ini cuma sementara, berusaha untuk menenangkan diri gitu ya, lalu mulai marah gitu ya, kenapa kok saya, kenapa nggak orang lain, salah saya apa gitu ya, itu kok bukannya orang baru aja, kenapa saya orang lama misalnya gitu ya, kenapa terus mulai jangan-jangan atasan saya pilih kasih nih, mentang-mentang karena gaji saya gede, jadi saya di-cut gitu ya, pilih karyawan yang gajinya kecil-kecil untuk menghemat, udah mulai begitu tuh, sampai kemudian mulai menarik diri juga gitu ya, malu dengan teman-teman, tadinya mungkin punya pekerjaan sekarang nggak punya pekerjaan, malah mungkin mulai menarik diri dari pergaulan sosial, dan ini apalagi kalau diperparah misalnya ya, dengan lingkungan yang tidak mendukung ya. Tadi bisa Pak Endi menyebutkan
istri mungkin nggak siap ya, istri malah marah-marah, kamu sih gitu ya, kerjanya kurang giat, pasti kamu punya salah, makanya kamu dipecat gitu ya. Ini istri bukannya mendukung, malah kemudian marah-marahin, apalagi anak merengek-rengek, papa nih segimana, besok harus beli ini, harus bayar uang sekolah, harus bayar uang ujian, kayak gitu-gitu. Nah, ini rengek-rengan ini semakin membuat tekanan dari sisi si pria, atau bisa juga terjadi pada istri ya, pada wanita yang merasa bahwa saya ini sudah punya satu posisi yang enak, saya sudah punya satu jabatan yang tinggi, saya something gitu, saya bukan warga kelas 2, saya bukan perempuan yang biasa-biasa, saya ini perempuan yang luar biasa, tiba-tiba harus hilang ini. Nah, ini pasti tidak mudah Pak Endi, pasti tidak mudah, apalagi kemudian lingkungan sekitar sekali lagi tidak mendukung Pak Endi. Betul-betul. Dan kalau saya secara pribadi nih Pak, berdasarkan pengalaman saya ya, acap kali memang kehilangan pekerjaan itu justru membuat kita jadi insecure ya. Insecure tuh bisa begini, merasa bahwa aku ada kurang apa nih, sehingga misalnya kontrak tidak dilanjutkan, misalnya kayak gitu ya. Terlepas dari misalnya karena pandemik, pasti itu jadi insecure. Terus yang kedua, kepikiran juga kalau seandainya nggak kerja mau ngapain. Nah itu tuh yang paling berat tuh Pak, kalau buat saya secara pribadi. Biasanya ada aktivitas, bangun pagi, pergi ke kantor, ada hal yang harus dikerjain. Nggak kerja 1 hari 2 hari, seminggu masih cukup oke. Kita pikir wah lumayan nih kesempatan bisa nonton Netflix, bisa nikmatin waktu buat bangun lebih siang. Tapi setelah seminggu berlalu, wah itu mulai berasa. Ketika nggak ada lagi, bingung mau dikerjain apa, betul nggak Pak? Apalagi kita udah ngelamar ternyata misalnya nggak juga kunjung dapat panggilan. Di masa-masa sekarang kan yang paling sulit adalah itu gitu. Lamaran susah, kita mau kerja mulai juga susah. Gimana caranya kita bisa bersyukur nih Pak Himawan di tengah-tengah situasi seperti itu, sementara tekanan udah semakin besar nih, apalagi kalau kita banyak cicilan ya Pak ya, misalnya cicilan rumah dan lain sebagainya. Walaupun pemerintah bilang ada sedikit kebijakan misalnya dari pihak bank atau apa, tapi gimana tuh bersyukur di tengah-tengah situasi begitu? Iya, sudah pasti tidak mudah ya. Saya sendiri juga pernah mengalami satu periode yang cukup lama waktu itu tidak punya pekerjaan. Memang seperti yang Pak Erdi katakan gitu ya, tiba-tiba kok bangun jam segini? Biasanya jam segini saya udah mandi, sudah berangkat nih, udah ke kantor gitu ya. Ini kok nggak rasa pertama kok rasanya ada yang aneh gitu ya. Lama-lama mungkin ya udahlah, nggak apa-apalah, dinikmatin masa istirahat. Tapi begitu sudah berapa lama kok kayaknya nggak enak ya, mau ngapain lagi ya gitu ya. Dan itu sudah pasti rasa malu sudah pasti ya. Kemudian meskipun pada waktu itu saya resign posisinya, bukan saya di-cut ya, saya resign baik-baik. Sudah bicara dengan banyak pihak dan kemudian saya resign baik-baik. Tapi tetap saja ya ada sesuatu yang hilang yang kemudian tidak mudah. Pada waktu itu memang posisinya saya meskipun saya pekerjaan saya tidak ada, tapi kami sempat menjual aset waktu itu sehingga masih bisa menikmati dengan ya untuk makan masih ada, untuk ini masih bisa gitu ya, masih bisa jalan-jalan dan segala macamnya. Dan pada waktu itu saya bersyukurnya cepat attach ke satu komunitas yang bisa ada kesibukan untuk pelayanan dan segala macamnya. Tapi tetap saja ketika bicara soal kebutuhan, ya ini memang waktu itu beberapa kali istri saya yang aku bukannya mau ini ya, tapi tahun depan itu mesti masukin anak sekolah. Tahun ini mesti begini gitu ya. Kamu nggak bisa gini-gini nih. Ayo ngelamar kerjaan dong. Mesti gimana gitu ya. Tapi waktu itu saya berpikir mau ngelamar kerjaan, ngelamar kemana gitu ya. Maksudnya dengan usia yang tidak muda lagi gitu ya. Nggak mungkin lah gitu ya. Kalaupun misalnya dia mau menerima saya, begitu tahu posisi saya sebelumnya dengan gaji sekian, pasti mereka mikir, aduh gitu ya, langsung tinggi misalnya gitu ya. Jadi pada waktu itu akhirnya saya banyak melakukan aktivitas yang saya pura-pura ada pekerjaan. Nah ini bahasanya. Jadi saya membangun diri saya sendiri, saya memaksa diri saya sendiri nggak bisa. Ini juga nggak bagus. Yang kedua nggak bagus buat saya, yang kedua nggak bagus buat anak-anak juga. Karena saya punya dua orang anak laki-laki. Saya harus memberikan contoh yang baik. Nggak boleh dong, nggak bagus juga ya. Ayah saya memang baik, tapi kok nganggur ya gitu. Nanti kalau ditanya teman-temannya, papa mau ngapain? Nganggur gitu kan nggak bagus juga buat mereka juga. Akhirnya saya bilang papa nggak punya kantor,
Tapi kantornya papa sekarang saya tinggal dekat di SMS gitu ya. Kantor papa di SMS sekarang. Jadi kalau jam segitu saya nongkrong di mana, saya coba bikin ini, bikin itu, cari aktivitas gitu ya. Coba untuk nulis buku, meskipun kemudian nggak jalan-jalan juga. Gitu ya. Tapi pokoknya saya menyibukkan diri. Ada sebuah aktivitas yang secara psikologis saya tidak mau sampai saya itu terpuruk. Itu penting memang. Nah, untuk sementara waktu saya menjual aset yang saya punya untuk sementara waktu itu untuk kita bisa hidup gitu ya, karena kebutuhan-kebutuhan yang harus jalan terus. Nah, tapi kan kemudian ketika tabungan mulai menyusut, mau tidak mau akhirnya saya harus memberanikan diri untuk mencoba mencari pekerjaan. Di situ memang coba kontak teman, titip teman gitu ya. Coba ada sebuah pekerjaan yang waktu itu dipercayakan pada saya, cuma bertahan 3 bulan gitu ya. Nah di situ juga saya belajar satu hal gitu ya, karena selama 3 bulan itu saya seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa hey, saya ini belum habis loh, saya ini masih punya, saya bisa melakukan sesuatu gitu ya. Jadi saya seolah-olah ingin membalas dendam pada orang-orang yang waktu itu saya pikir memandang saya dengan sebelah mata, istilahnya gitu ya, meskipun mereka nggak bermaksud, tapi saya jadi sensi sendiri waktu itu gitu ya. Nah tapi rupanya saya sadar, saya asal terima pekerjaan tapi saya nggak menyukai, saya nggak benar-benar intuit gitu ya. Wah, kalau saya melakukan sesuatu yang saya nggak suka, nggak bisa optimal juga. Akhirnya saya 3 bulan saya tidak memperpanjang, saya memang menggagalkan diri saya dalam masa percobaan, istilahnya begitu. Saya bilang ke kantor waktu itu, saya nggak lanjut gitu ya. Tapi saya bersyukur setelah itu memang ada teman yang baik yang memberikan sebuah pekerjaan bagi saya. Nah itu yang kemudian kehidupan kami menjadi membaik. Jadi ketika ada tekanan-tekanan seperti itu memang kita harus pilah-pilah ya. Kalau memang kita jangan serabutan, jangan asal main ada kesempatan kayaknya ambil aja dulu, yang penting bertahan dulu. Saya kira itu juga bukan hal yang baik untuk dilakukan. Jadi kita juga harus pilah-pilah mana yang memang kita sukai, mana memang halnya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan asal ambil pekerjaan demi untuk karena ada sebuah tekanan gitu ya. Nah di sisi yang lain, di dalam masa-masa ini, dalam masa-masa penantian itu, saran saya justru kembangkan diri, tambahkan keterampilan diri. Itu kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, mungkin dengan kita menambah kapasitas, kita menambah keterampilan, kita punya keterampilan baru, ketika kita ada kesempatan membuat sebuah pekerjaan yang baru, kita udah nambah keterampilan kita, dan itu sudah pasti juga membuat dalam tanda kutip value kita juga berbeda gitu ya, karena kita punya keterampilan tambahan. Kita mulai di sisi yang lain, masa pandemi ini yang baru aja terjadi nih gitu misalnya gitu ya, ketika saya juga mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan, akhirnya saya dan istri diskusi dan memang kami akhirnya mencoba untuk melakukan usaha-usaha tambahan gitu, usaha-usaha tambahan di mana memang menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kami lakukan secara online. Ya kami bersyukur itu salah satu cara kita, meskipun mungkin nggak terlalu besar ya, tapi paling nggak dari situ kita bisa mendapatkan istilahnya tuh napasnya lebih enak gitu gitu. Jadi justru di saat-saat seperti itu nggak boleh panik. Apa yang kita punya untuk bertahan sementara waktu. Kalau memang ada yang harus dijual, ada yang harus dikurangi pendapatannya, dikurangi pengeluarannya, kita kurangin. Untuk difokuskan ke pengeluaran yang lebih penting gitu ya. Dan yang ketiga, coba cari-cari cara kreatif sambil kita mengembangkan diri, mempersiapkan diri. Cari cara-cara kreatif, apa yang bisa kita lakukan, belajar online, lalu kemudian kita buat usaha online, sehingga dari situ siapa tahu itu cara Tuhan juga untuk memelihara kita di masa-masa sulit. Itu mungkin yang wow. Jadi memang sahabat keluarga, intinya adalah justru ketika kehilangan pekerjaan, jangan sampai kemudian kita terpuruk, jangan sampai kemudian yaitu terkungkung dengan menyalahkan diri dan lain sebagainya, tetapi justru mencoba untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau tadi Pak Himawan bilang ya, ini menjadi momen mungkin untuk mengembangkan diri, menambah keahlian tertentu. Di masa pandemi kan juga banyak tuh ya, kursus online dan lain sebagainya. Itu mungkin kita bisa ikutin juga. Terus satu hal tadi, poin penting yang Pak Himawan ungkapkan adalah
ya mungkin dari sini kita bisa belajar bahwa pengelolaan keuangan itu penting. Paling tidak kita kudu punya Nah, dana darurat nih dalam bentuk entah itu investasi atau mungkin tabungan tertentu yang kita bisa pakai ketika ada di dalam masa-masa yang seperti ini. Nah, tapi bagian tersulit adalah memberikan pengertian kepada anggota keluarga nih, Pak. Kalau kita yang masih bujangan iya, mungkin nggak terlalu pusing ya. Kita masih bujangan misalnya keluar iya, kerja, mencok sana, mencok sini, menganggur sekian cukup lama atau apa mungkin nggak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau sudah punya istri, punya anak pula, gimana Pak memberikan pengertian kepada mereka? Apalagi kalau misalnya orang tua ada yang tinggal bersama dengan kita. Apa yang perlu kita lakukan? nah, iya. Pada waktu itu memang ketika saya di masa-masa saya tidak ada pekerjaan, yang kami lakukan adalah, tapi memang sebelum saya resign waktu itu saya sudah cerita dengan situasi dan keluarga gitu ya bahwa saya akan resign dari pekerjaan. Setelah itu mau ngapain? Belum tahu terus terang gitu ya. Buat saya waktu itu kalau sekarang saya pikir-pikir bodoh bener ya waktu itu ya. Ini jangan ditiru ya sahabat keluarga ya. Jadi waktu itu saya resign tapi saya belum tahu mau kemana. Nah, jadi pada waktu itu karena keputusan resign itu kita sudah bicarakan dengan anak-anak. Jadi ketika memang kemudian resign, memang kami kemudian bilang ke anak-anak. Saya sih bersyukur pada waktu itu anak-anak sudah lumayan ya. Maksudnya kami waktu itu tidak ada lagi anak yang balita. Itu biasanya paling sulit kasih pengertian biasanya. Nah, karena rata-rata sudah cukup lumayan, cukup usia 7-8 tahun sudah bisa diajak diskusi, diajak bicara, kasih pengertian. Nah, kami bersyukur juga punya anak-anak yang pengertian juga. Jadi adjust, akhirnya adaptasi. Yang penting, nomor 1, kalian nggak usah pusing. Yang penting sekolah, tetap sekolah. Rajin, sekolah yang rajin ya. Soal nanti bayar uang sekolah, itu nanti papa, mama, dan Tuhan. Kita akan berusaha bersama-sama gitu ya. Kita doa juga gitu ya. Jadi, kita support, kita make sure ke anak-anak bahwa dua hal yang kami waktu itu sepakat, kami waktu itu sudah berkomitmen ya, jangan sampai pendidikan terlantar, jangan sampai makan juga bermasalah. Jadi dua hal ini, kebutuhan mendasar ini yang kami prioritaskan. Ya otomatis berarti pengelolaan keuangan juga harus di-adjust semuanya pada waktu itu gitu ya. Meskipun punya tabungan karena kami menjual aset, tapi tetap saja kami nggak bisa asal-asalan pengeluarannya gitu ya, tetap harus dihemat. Nah, termasuk juga di masa-masa sulit kemarin ini ya, ketika penghasilan berkurang banyak, itu juga kita share, kita ada doa bersama kan setiap malam gitu ya. Ya memang kondisi sulit, pendapatan cuma tinggal 30%. Yuk kita ini sama-sama yuk, kita bergumul sama-sama, kita doa sama-sama, minta hikmat Tuhan juga. Kita ya berjuang sama-sama ya, sudah kenyamanan berkurang ya, biasanya bisa makan ini bisa makan ini ya, sekarang makan seininya gitu ya. Lalu kemudian yang pasti pokoknya janji dari papi mami adalah pendidikan dan makan itu tidak akan terganggu. Itu yang kami lakukan. Jadi akhirnya ya kami sebagai orang tua ya memang harus bayar harga ya. Kami juga harus ada beberapa kenyamanan yang berkurang gitu yang kami lakukan, dan kasih pengertian seperti itu ya kami bersyukur anak-anak bisa mengerti. Meskipun memang satu sisi kami bersyukurnya adalah memang Tuhan pelihara kami ya. Anak-anak itu juga cerita, aduh temanku sampai ada yang berhenti sekolah gitu ya karena ternyata orang tuanya nggak bisa nerusin gitu ya, nggak bisa membiayai dan segala macamnya. Nah, kenyamanan berkurang, tapi satu hal yang kami janjikan waktu itu, kita akan lalui ini sama-sama ya. Ini cuma masa sementara, kita harus punya sikap hati yang benar. Nah, tetap bersyukur. Tadi Pak Indi sempat nanya gitu ya. Kalau selama ini kita bersyukurnya hanya ketika masa-masa muda, memang tuh nggak bisa dilakukan ketika di masa-masa sulit. Tapi kalau kita balik lagi di dalam kata kuncinya ya, semangat, tetap semangat, tetap bersyukur. Kita bersyukur bukan karena situasi kita enak. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang pasti peduli, yang sudah berjanji nggak akan membiarkan kita sampai tergeletak, yang sudah terbukti sekian tahun kehidupan kita itu terbukti pemeliharaannya. Itu terus yang kami ingatkan ke diri sendiri, itu terus juga yang kami katakan ke anak-anak. Jadi daripada menghitung ketidakberuntungan kita,
Yuk kita fokuskan pada hal-hal yang masih bisa kita temukan, kita syukuri. Bersyukur masih bisa bernafas, ya kan? Banyak masuk rumah sakit susah bernafas, kita masih bisa bernafas dengan luasa. Bersyukur loh, kami bersyukur 1,5 tahun ini kami nggak pernah, tidak ada satupun dari kami berlima yang terinfeksi COVID-19. Beberapa kali sakit mirip-mirip, tapi ternyata enggak gitu ya. Kami bersyukur loh, bersyukur ya kita masih bisa makan 3 kali sehari. Nggak usah ngomong soal makannya yang nggak mewah-mewah, nggak usah, bisa makan 3 kali sehari, masih bisa ngemil dikit-dikit lagi, itu kita bersyukur. Bersyukur kita masih punya satu sama lain, kita bisa bercanda, kita bisa doa bareng gitu ya, kita bersyukur kita masih punya tempat bernaung, kita nggak kehujanan, kita nggak kepanasan. Jadi kami mulai menghitung satu persatu hal-hal yang kami masih miliki, dan ketika satu persatu itu kami syukuri, ketika rasa syukur makin bertambah, disitulah kami menjadi makin tenang. Dalam ketenangan itu, malah kita bisa berpikir lebih jernih. Setelah itu terjadi, baru kita bisa mikirkan langkah berikutnya apa ya, mesti gimana nih, ini peluangnya apa lagi nih ya, mesti cari peluang apa lagi ya. Nah itu yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi tekanan pada saat penghasilan kita berkurang atau bahkan tidak punya penghasilan di masa-masa seperti sekarang ini, Pak Endi. Betul sekali, karena memang kekalutan itu justru tidak akan membuat situasi menjadi jauh lebih baik ya. Makanya kenapa lebih baik Pak Himawan tadi ungkapkan, belajar untuk bersyukur. Caranya adalah melihat ya hal-hal kecil mungkin yang kita masih bisa menikmati sampai dengan saat ini, sekalipun kita mungkin kehilangan pekerjaan kita. Sisi yang lain, saya kalau dengar ceritanya Pak Himawan, akhirnya kan memang ada banyak hikmah ya Pak ya. Ada banyak pelajaran baik yang akhirnya kita bisa pelajari di tengah-tengah situasi seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita sebagai keluarga akhirnya belajar nilai-nilai tertentu nih tentang bagaimana menghargai apa yang kita miliki, menghargai pekerjaan kita yang sebelumnya mungkin kita pikir gampang, cari pekerjaan yang lain dan lain sebagainya, menghargai setiap waktu yang kita punya. Nah, pertanyaan terakhir dari aku adalah ini Pak, gimana caranya kita bisa membangkitkan rasa percaya diri? Tadi kan sempat ngobrol bahwa kalau misalnya untuk pria, kehilangan pekerjaan tuh akan menyentuh satu bagian yang sangat vital di dalam dirinya ya, nilai diri atau harga diri itu. Gimana caranya kita bisa memulihkan kepercayaan diri nih pasca kita mungkin kehilangan pekerjaan, terus kalaupun dapat pekerjaan yang baru ternyata tidak sebaik pekerjaan yang sebelumnya. Ternyata misalnya penghasilannya tidak sama seperti yang pekerjaan sebelumnya. Gimana Pak Himawan? Ya, memang salah satu hal yang ya kalau orang Jawa bilang tuh untung gitu ya. Untung tuh kalau orang Jawa selalu gitu ya. Untung masih bisa gini nggak gini gitu ya. Salah satu hal yang agak mungkin membuat kita sedikit agak mendingan adalah karena situasi ini situasi yang tidak hanya 1-2 orang yang mengalami, artinya banyak, gitu ya, banyak yang mengalami. Situasi kehilangan pekerjaan ini sekarang ini banyak banget. Kalau tadi kalau bagi yang menerima WhatsApp promo kita kan dari satu lembaga ya Gallup itu melihat ada sekian juta orang kehilangan pekerjaan ya. Bahkan di Amerika itu setiap 1 dari 2 orang itu kehilangan pekerjaan. Di Amerika sampai kayak gitu ya, 2 orang pria ya, 1 dari 2 orang pria mengalami kehilangan pekerjaan. Nah, jadi sedikit banyak bahwa di masa-masa sulit ini kita nggak sendirian. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan kok. Jadi ini bukan gara-gara saya, ini bukan saya nggak perform bagus, ini bukan karena, ini memang situasi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bersyukurlah bahwa kita masih diberi kesehatan. Dengan kesehatan, setiap kali saya ketemu orang kan, sehat ya Pak ya, sehat gitu ya. Bah, ini yang paling penting. Karena kalau kita merasa diri kita sehat, kita kita sehat, itu kita bisa melakukan banyak hal. Dan dari pengalaman saya, selama kita masih sehat, kita masih punya optimisme, itu selalu ada jalan, gitu ya. Selalu ada jalan. Jadi ini yang ketiga kemudian, peliharalah optimisme, peliharalah pengharapan, ya selalu punya pengharapan. Pengharapan kita bukan karena apa yang kita miliki secara dunia ini, tapi karena kita punya Tuhan. Tuhan yang mampu untuk menyediakan kebutuhan kita, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang mendampingi kita, memberi kita kekuatan gitu ya. Inilah momen-momen di mana memang kita harus makin dekat sama Tuhan. 1,5 tahun pandemi ini memang kami sekeluarga jadi terus gitu ya, kita doa bareng dan setiap kali ada doa jawab gitu ya, kita ngomong tuh lihat gitu ya, Tuhan jawab nih, pas waktunya harus bayar kuliah kamu. Ada aja sesuatu
apa namanya yang Tuhan kirimkan gitu ya. Pas waktunya ngedaftarin kamu ke SMA, ada yang buka jalan gitu ya, dan sampai sekarang toh kamu bisa terpelihara kan, bayar uang sekolah nggak telat gitu ya. Untuk apa namanya cicilan uang masuk sekolah juga Tuhan berikan terus gitu ya. Ayo pelihara rasa syukurnya. Jadi selalu punya optimisme gitu ya. Dan kemudian yang keempat adalah di masa-masa seperti sekarang ini adalah justru dalam satu keluarga jangan sampai ada perpecahan. Justru kita harus makin kompak gitu. Karena kita nggak mungkin ya. Saya cukup selama 1,5 tahun juga Tuhan juga izinkan mendampingi banyak keluarga-keluarga yang justru di masa-masa kayak gini suami istri malah ribut, malah berantem. Saya bilang sama mereka, justru kalau kamu ini masa-masa sulit ini kan hadapin sama-sama. Kalian butuh satu sama lain. Kamu tuh jago di sini, kamu jago di sini. Coba kalau kalian nyatu nih berdua nih, kelebihan-kelebihan kalian masing-masing ini disatukan. Kalian kan menghasilkan satu usaha-usaha yang baru yang kalian nggak kepikir sebelumnya. Tapi malah kalian saling ribut sendiri. Makanya sulit gitu ya untuk menghadapin sama-sama. Yuk saling maafkan, rekonsiliasi, kompak gitu ya. Saya istri dan anak-anak juga tekankan demikian ya. Kita kompak ya. Ya sudahlah, kalau ada hal-hal kecil-kecil udahlah tutup sebelah mata, ngalah dikit lah, itu nggak terlalu esensial. Yang penting rukun, yang penting ini gitu ya. Kita guyup gitu ya. Karena justru kita butuh kesatuan dan butuh support satu sama lain. Ini yang penting di masa-masa sulit saat ini. Dan last but not least, peka atau tetap apa ya, bukan tetap peka ya, tetap alert ya. Alert di sini bukan hanya alert dengan situasi memburuk atau tidak, tapi alert dengan situasi. Siapa tahu kita punya momen-momen kesempatan. Siapa tahu ada peluang-peluang gitu ya. Peluang-peluang yang Tuhan bukakan. Last banget, tetap terkoneksi dengan teman-teman, jaga relasi ya, karena kita nggak pernah tahu ya, beberapa kesempatan justru kita dapatkan dari relasi-relasi yang mungkin selama kita jarang-jarang kontak, gara-gara kontak sini terbuka peluang ini, gara-gara kontak teman lama terbuka peluang ini. Jadi justru di masa-masa sulit ini kita jangan mengurung diri, jangan mengunci diri, jangan menarik diri, justru tetap bergaul, bangun relasi, karena siapa tahu dari situ ada peluang-peluang yang Tuhan bukakan buat kita supaya kita bisa bangkit kembali. Gitu Pak. Wow, betul. Dan aku setuju banget dengan poin terakhir tadi itu, bahwa memang pada akhirnya kita menyadari bahwa kita nggak bisa ngelewatin semuanya sendirian. Justru ketika kita kehilangan pekerjaan, jangan kemudian kita malah jadi rendah diri, kehilangan nilai diri, dan kemudian menarik diri karena merasa bahwa kita tidak jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Tetapi justru ini mungkin menjadi saatnya di mana kita makin menyadari bahwa kita tetap butuh orang-orang di sekitar kita, dan akhirnya teruji apa ya, yang mana sahabat sejati yang memang meninggalkan kita di masa-masa seperti itu, dan yang pasti itu akan semakin mempererat persahabatan. Jadi buat sahabat keluarga yang sedang ngalamin apa yang lagi kami bicarain malam hari ini, harus kehilangan kerjaan, harus kehilangan penghasilan, kata kuncinya adalah tetaplah belajar bersyukur. Kalau tadi Pak Himawan bilang kembangkan diri, bangun kepekaan juga di dalam diri kita, terus menjalin networking dan relasi supaya hidup kan tetap terus harus berjalan. Nah, dengan semangat yang ada kita tetap bisa menapaki hari-hari kita dan berharap situasi bisa lebih baik dan kita bisa bangkit. Dan yang paling penting, ketika kita menghadapi persoalan yang ada itu dengan tidak terpuruk tetapi justru bersemangat, mungkin ini kesempatan kita untuk menambah nilai diri kita dengan hal-hal yang baru, dengan kemampuan atau keahlian-keahlian yang baru. Anyway, thank you Pak Himawan buat sharingnya, buat sama-sama Pak Endi, ceritanya tadi, dan Pak Himawan sudah melewati semuanya walaupun masih tetap terus harus berjuang ya Pak ya. Kita nggak pernah masih berjuang, belum selesai perjuangannya. Betul, belum selesai perjuangannya, tetapi yang paling penting adalah kita nggak boleh kehilangan pengharapan dan tetap harus semangat. Amin. Karena bagaimanapun kehilangan mungkin menjadi bagian dari kehidupan kita dan hidup tetap harus berjalan. Oke, thank you Pak Himawan buat malam hari ini. Thank you juga buat sahabat. Sama-sama. 30 menit kita bersama-sama. Kalau merasa terinspirasi, silahkan tonton IG live kita di IGTV-nya Familyverse Indonesia. Oke, thank you. Bye-bye Pak Himawan. Thank you. Sahabat keluarga. Yuk, salam sehat Pak Endi, sahabat keluarga. Ya.